Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Farhani Iskandar, NPM 192191064 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas dan sedikit menjelaskan tentang motorik dan teori belajar yang berkaitan dengan belajar gerak. Yang pertama itu ada pengertian belajar. Banyak juga para ahli yang mengungkapkan tentang motorik dan teori belajar ini. Yang pertama itu ada barusan pengertian belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Nah, ada juga yang berpendapat yang hampir sama dikemukakan itu oleh Singer pada tahun 1980 yang menyatakan belajar adalah terjadinya perubahan perilaku yang potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu. Terjadinya perubahan pada keterampilan intelektual, informasi verbal, dan strategi kognitif atau menurut Bloom disebut domain kognitif merupakan bentuk dalam pengetahuan yang menunjuk pada informasi yang tersimpan dalam pikiran. Kemudian ada pengertian belajar motorik. Salah satu ahli mengungkapkan Smith itu menyatakan belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Nah, belajar motorik Itu merupakan suatu proses. Dalam psikologi kognitif dijelaskan bahwa sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Jadi dari mulai kita lahir menjadi bayi, anak-anak, hingga kita beranjak dewasa itu pasti mengalami banyak perubahan, dan itu pasti kita belajar latihan dan yang lainnya, dari mulai kita bergerak, berbicara, dan melakukan aktivitas indera-indera yang lainnya yang ada pada tubuh kita. Jelas belajar motorik itu pertama hasil latihan. Perubahan perilaku motorik yang berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Belajar dan latihan dapat dilihat sebagai proses yang menghasilkan kemampuan respons. Menjelaskan hasil belajar diperoleh dari kondisi latihan atau pengalaman, bukan karena proses kematangan dan fluktuasi fisiologis. Jadi kita belajar dari mulai kita bergerak yang tidak beraturan, kemudian kita banyak melakukan, dan kemudian kita sedikit-sedikit memahami apa arti yang kita lakukan, dan kemudian kita bisa melakukannya secara bertahap dan hingga benar melakukannya. Kemudian itu hasil belajar motorik relatif permanen. Itu proses belajar selalu menghasilkan perubahan yang relatif permanen dan akan bertahan dalam waktu yang relatif lama, dan hal ini merupakan salah satu ciri dari belajar motorik. Jadi belajar motorik itu kita secara terus-menerus akan banyak belajar dan akan banyak bergerak.
karena latihan, belajar, jadi kita banyak mengetahui, memahami, dan banyak aktivitas yang kita lakukan, terutama aktivitas gerak yang kita lakukan dari mulai kita kecil sampai terus beranjak ke dewasa sampai remaja dan seterusnya. Dan Si aktivitas itu tidak akan terlupakan dari mulai kita kecil, sistematis kita banyak belajar mengaplikasikan apa yang mungkin diperintah kalau kita kecil ya kita belajar atau dilatih oleh orang tua, meskipun kita belajar masih otodidak sendiri, tapi secara berjalannya waktu kita akan semakin tahu, semakin bisa banyak memahami apa arti dari gerak yang kita lakukan, dan kita banyak bisa mengaplikasikan banyak hal yang positif khususnya. Kemudian itu ada tahap belajar motorik. Pertama ada tahap kognitif. Dalam mulai mempelajari suatu tugas baru dibutuhkan informasi cara melaksanakan tugas gerak yang bersangkutan dengan benar. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas gerak diawali dengan menerima informasi dan pembentukan pengertian. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap berikutnya. Jadi jelas ya. Jadi kita mulai menangkap informasi. Mungkin dari kecil kita banyak alat, banyak sesuatu yang bisa kita perbuat, bisa kita pegang, bisa kita lakukan dengan alat itu. Kemudian kita belum memahami buat apa si alat itu, digunakannya untuk apa. Tapi secara terus-menerus kita pasti dikasih paham, dan orang tua khususnya pasti akan mengenalkan kita untuk apa salah satu atau beberapa alat yang kita pegang di waktu kita kecil, supaya kita bisa memahami dan mengaplikasikan si alat itu dengan benar atau dengan seharusnya. Yang kedua itu ada tahap asosiatif. Permulaan tahap kedua ini akan berlangsung setelah tahap pertama yang tadi. Pada tahap ini asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang benar. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara melaksanakan tugas motorik, dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Kita terus beranjak bertumbuh dan berkembang. Jadi kita akan banyak merespon banyak kegiatan yang kita lakukan secara bertahap, hingga banyak hal yang kita lakukan dengan benar dengan cara berlatih, belajar merespon dari hal-hal terdekat, dari orang-orang terdekat, dan kita diberitahu oleh banyak orang untuk melakukan hal-hal yang benar dan positif buat kita. Selanjutnya itu ada tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Salah satu ahli menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis maka belajar keterampilan makin ringan dalam penyelesaian suatu tugas atau keterampilan.
dan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh tentunya siswa. Pada fase ini siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Nah, ketika kita banyak belajar, kita banyak sudah memahami segala sesuatu hal yang ada di kehidupan secara terus-terus, ada sesuatu hal itu ada yang bisa karena terpaksa, ada juga yang bisa karena belajar dan hingga terbiasa, dan ini bisa menjadi otomatisasi ketika kita mendapatkan sesuatu atau dalam keadaan apapun kita bisa berlaku otomatis atau situasional dengan keadaan kita waktu itu. Kemudian mungkin kesimpulannya tuh, dalam belajar motorik adalah suatu upaya untuk mengetahui perkembangan gerak anak dari hasil belajar gerak anak dan untuk meningkatkan motorik yang dimiliki anak. Belajar motorik sangat penting untuk anak dalam berkembang. Dari penelitian gerak anak maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempunyai rangkaian untuk melakukan gerakan, untuk melakukan satu gerakan saja itu juga melalui proses dalam otak dan sistem motorik yang ada. Misal melakukan kalau olahraga tuh servis bulu tangkis, anak juga perlu pemahaman, latihan hingga bisa melakukannya dengan baik. Tapi tidak sama dengan gerak dasar anak yang sudah mereka miliki sejak lahir, seperti lokomotor, non lokomotor, manipulasi dan ada juga gerak refleks. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dan saya jelaskan. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.